Halo kawan-kawanku semuanya, kembali bersama channel saya yaitu Kak Zakir. Oke, di video pertama saya untuk FL Studio, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita memixing dari sebuah instrumen yang kacau balau. Oke, di sini udah ada instrumennya, cuman saya nggak akan sepilkan hasil untuk vokal dan instrumennya berbarengan. Ini cuma mixing dari instrumen sendiri dan vokal sendiri. Dan BTW, kalau kalian ingin jasa remake atau kalian ingin berkelas dengan saya, kalian bisa hubungin No di deskripsi atau di bio ya guys ya. Situ kalau kalian mau masuk kelas itu keuntungannya banyak, dapat sampel dan dapat bimbingan secara sampai bisa gitu, sampai bisa remake gitu. Untuk member saya lumayan banyak. Kalau kalian penasaran bisa tanya-tanya langsung aja. Oke, kita langsung aja. Di sini kita bakal fokus ke vokal dulu guys ya. Untuk vokal di sini ada vokal yaitu ACC Mengkhianati Cinta. Untuk mixingan atau masternya seperti ini nggak ada mixing sama sekali ya guys ya. Coba kita dengarkan. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku dari awal kamu bilang suka padaku. Oke, di sini tanpa mixing. Untuk vokal seperti ini udah bagus, cuman kita memerlukan ya agak reverb ya guys ya. BTW, kalau kalian ingin reverb yang vibes banget, aku sarankan tuh pakai hala saja ya, seperti ini. Sakitnya tuh di sini. Itu udah cukup. Kenapa nggak pakai hal bang? Kenapa nggak pakai yang cathedral? Nah, kalau yang ke atas itu overpower guys. Sakitnya tuh di sini. Itu cocoknya ke lagu-lagu vibes kayak Alan Walker dan EDM dan sebagainya guys. Kalau lagu-lagu saat atau lagu-lagu genre Indonesia ke DJ remix itu lebih cocoknya yang ini guys. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku Nah, cuma itu aja untuk mixingannya, cukup ini guys. Kalau kalian mau ke remix slow bass, aku sarankan pakai hal ya. Dan tapi kalau kalian buat remikan yang non bass atau non reverb gitu loh, yang nggak suka reverb terlalu banyak, aku sarankan untuk reverbnya itu yang mic-nya 29 dan delay-nya itu 27 dan hype ininya itu segini saja 40-an, dan untuk romsinya itu segini ya. Untuk ininya yang ripnya segini udah cukup. Sakitnya tuh di sini. Itu untuk reverbnya atau suara menggemarnya masih ada, cuman nggak terlalu kedengeran, cuman masih ada. Nah, mantapnya begitu guys kalau kalian pakai settingan ini. Oke, untuk dari vokal segini, dan selanjutnya itu efek ini ya, stereoizer ya. Untuk stereoizernya itu kita sarankan untuk makainya begini kalau kalian pakai setel yang non reverb ya, maksudnya reverbnya ada cuman nggak ada reverbnya gitu, reverbnya nggak terlalu banyak gitu. Untuk fokusnya segini udah cukup, gini aja. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Bang, untuk efek stereoizernya apa gunanya bang? Untuk gunanya itu seperti memerluaskan untuk suara vokal guys. Jadi vokal kalian tuh kayak merasa yang kayak di ruang hampa, itu kayak terlihat luas gitu. Gimana ya untuk menggambarkannya? Pokoknya intinya fungsinya itu untuk memperluas jangkauan suaranya guys. Oke, yang selanjutnya ini udah cukup ya guys. Kalau ini buat minisir aja, biar kenapa guys? Biar lebih rapi. Kalau udah di mixing, kalau kalian udah mantep dengan setelan begini, kalian bisa save per shred, bisa namakan apa gitu. Oke, next yaitu kita kasih efek ini. Apa ya? Aku lupa ya guys. Kayaknya nggak usah ya guys. Untuk vokalnya udah terlalu bagus karena saya biasanya mixing vokal yang jelek guys. Itu kalau vokal jelek kali perlu kompresor dan sebagainya. Kan ini vokalnya udah bersih, terbilang bersih banget ya. No. Sakitnya tuh di sini.
Jadi saya bingung mixing apa gitu. Nah mungkin kalau kita save dulu lah ini untuk efeknya. Kak Zakir. Oh ya, buat kalian kalau mau beli project kalian bisa dapatkan untuk preset-presetnya juga. Jadi kalian nggak usah eh, nyusun sendiri, jadi kayak ribet gitu loh. Stereo Kak Zakir. Oke, kita save aja untuk presetnya. Sakitnya ternyata Udah cukup. Di sini tinggal kita mixing dari sebuah instrumen yaitu drum. Di sini untuk levelernya ada guys, cuman kita lihat dulu. Kita kasih 0 dB. Oke, udah 0 dB, kita kasih reverb sedikit saja guys. Kalau untuk drum sedikit saja, segini aja. Oke, udah lumayan mantap. Tinggal kita minimizer aja. Terus kita kasih ini ya untuk apa namanya? Kok lupa sih, grafik. Nah, untuk grafiknya, untuk ininya kita naikkan dikit. Ini gunanya buat apa bang? Untuk 12 KHZ ini buat ngangkat ya guys ya. Buat ngangkat dari sebuah suara gitu loh intinya. Loh. Goyang-goyang. Ya kayak gitu intinya. Nah, ini gunanya buat ngejeleng ya, kayak ngehurek. Tuh, itu lebih cocok ke style junglean guys. Itu non bass ya, non bass lock ya. Itu lebih cocoknya bass analog kayak ini. Cuman kalau style kayak Ucil Panggi, Simple Breaks itu cocok banget kalau pakai ini. Itu menggemparkan dunia untuk kicknya saja ya, itu nggak pakai bass ya, itu udah menggemparkan suara bassnya. Ini untuk ciri khasnya buat mengatoskan dari sebuah kick guys ya, cuman kita nggak perlu, cuma ya perlu ini aja. Coba kita perbedakan dengan grafik yang sebelumnya, nggak pakai grafik sama pakai grafik. Kita nggak usah pakai grafik dulu. Pakai grafik. Lebih mengangkat kan guys. Oke, nextnya bentar guys, ini agak gatel nih, selangkangan gue. Aduh. Oke, next itu pakai ini ya, rhythm ya, ada mini CNC ya. Ini bisa kalian dapatkan langsung dari ini ya, dari bawaan FL Studio. Mini SNC. Nah, itu kalian bisa dapatkan. Di sini tanpa mixingnya seperti ini. Sorry guys, untuk kameranya ini terlalu burik ya. Ini saya pakai lampu sebenarnya nggak apa-apa dah. Nanti untuk next videonya saya bakal buat lebih proper. Ini untuk rhythmnya kita mixingnya cukup pakai reverb, intinya itu reverb ya guys ya, yang paling penting menurutku. Segini saja udah cukup, dan setelah itu kita pakai storyzer. Tambahkan untuk itu efek grafik, kita lebih angkatkan. Untuk 80 Hz nya kita turunkan, sama untuk 160 Hz nya. Untuk suaranya kita kencangkan. Dan untuk suara snare-nya, ini snare-nya sendiri guys ya. Untuk snare-nya kita tambahkan reverb agak banyak kan guys. Segini. Nah, cukup. Dan untuk bassnya, kita sebenarnya bisa pakai reverb atau enggak, cuma aku lebih suka pakai reverb. Bisa ditambahkan dua reverbnya, cuma nggak usah terlalu banyak. Segini saja. Udah cukup. Dan setelah itu kita tambahkan untuk kompresornya guys ya. Nah, gini aja. Untuk
untuk attack-nya kita naikkan dikit. Inputnya juga udah cukup. Setelah itu kita tambahkan grafik ya guys, ini lebih penting grafik. Nah, untuk bassnya kita tambahkan untuk 80 Hz nya ke atas karena lebih cocok ke bassnya ya. Kalau ini sebaiknya sedikit saja karena ini mengatoskan kan. Tuh, sedikit saja, segini aja. Ini stylenya kayak bootleg-an guys, jadi nggak usah terlalu menggemparkan untuk suara bassnya. Beda lagi untuk style slow bass. Aduh, bentar guys, kamera kok ini ya, opa-opa ya. Bentar, sorry. Oke, next itu ini lebih cocok ke reverb aja sih guys, nggak usah pakai apa-apa. Nah, untuk efek selanjutnya itu kita nggak perlu guys untuk efek hal dan sebagainya. Oke, kita bakal dengarkan semuanya. Nggak menaikkan lebih batas ambangnya kan guys ya. Tuh, kalian bisa lihat untuk kicknya. Masih di bawah ambang batas overhead gitu. Jadi oke, untuk mixing instrumen seperti itu. Nah, cuma kalau vokalnya kan vokal lagu-lagu slow, kayak style kayak slow kan guys. Nah, cuma kita kan pakai style bootleg, jadi menyesuaikan dengan stylenya saja gitu.